أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan Kitabu At-Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan pembahasan kita masih berputar pada babu majaa firriya. Babu majaa firriya. Bab tentang apa yang datang dalam masalah riya. Sudah kita ambil penjelasannya tentang definisi dari riya, dan juga mengambil tafsir dari surat Al-Kahf ayat 110 yang dijadikan sebagai dalil oleh musannif pada bab ini. Dalil yang pertama oleh musannif pada bab ini. Dalil ini dalil yang sangat mendasar, sangat mendasar lagi umum, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala melarang bagi hambanya yang ingin bertemu dengan Allah Azza wa Jal untuk mencampurkan amal salehnya dengan kesyirikan. Ya, melarang untuk mencampurkan amal salehnya dengan kesyirikan. Faman kana yarju liqa'a rabbih فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. وَالرِّيَاءُ, dan riya, minasyirk. Riya adalah termasuk kesyirikan. Wa in kana saghiran, meskipun kecil. Ya, meskipun kecil, namun di mata Allah Azza wa Jal ini besar. Namun di mata Allah Azza wa Jal ini besar. Istilah syirik kecil ini hanya untuk membedakan mana kesyirikan yang mengeluarkan pelakunya dari Islam dan mana kesyirikan yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi istilah syirkul akbar dan syirkul asghar hanya
berputar pada itu. Kalau syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam, syirik asgar tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Warriya'u minal asghar, min syirkil asghar. Dan riya termasuk syirik kecil, namun di mata Allah besar karena dosanya dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Lebih besar daripada orang yang meninggalkan salat, lebih besar daripada orang yang membunuh, lebih besar daripada orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Hadza riya, ini riya, statusnya lebih tinggi daripada dosa-dosa besar itu semua. Ya. Nah, dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal, mamnu', dilarang keras untuk mencampurkan dengan kesyirikan itu, untuk mencampurkan dengan riya. Ya. Karena akibatnya selain amalannya batal di sisi Allah Azza wa Jal, tidak diperhitungkan di sisi Allah Azza wa Jal, dia tidak akan pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala karena janjinya faman kana yarju liqa'a rabbih. Jadi bukan hanya semata-mata surga, ya. Dan tidak ada Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz ini faman, ini janji, ya, janji Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa saja yang mengharap untuk bertemu dengan Allah. Jadi bukan hanya semata-mata surga. Barang siapa yang masuk ke dalam surga, la, bukan itu, tapi bertemu dengan Allah. Tentunya kalau ingin bertemu dengan Allah, sudah pasti dia masuk ke dalam surga. Janjinya lebih daripada itu lagi, puncak dari kenikmatan. Maka tidak menyekutukan Allah dalam beribadah kepada Allah. Jangan mencampurkan amal saleh dengan kesyirikan. Ya, jadi ini menggunakan lafaz umum untuk permasalahan khusus. Lafaznya sangat mendasar, fala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini sangat mendasar, masuk ke dalamnya syirkul akbar sebenarnya. Namun diletakkan oleh Syekh dalam permasalahan riya ini mengambil secara khusus, menggunakan dalil umum untuk permasalahan khusus, untuk permasalahan riya. Tapi di sana juga ada maksud lain tentang riya saja ini sudah membatalkan harapannya untuk bertemu dengan Allah, apalagi syirik besar yang lebih daripada itu. Riya saja ini membatalkan harapannya untuk bertemu dengan Allah, apalagi syirik besar lebih daripada riya. Tentu sudah tidak lagi dikatakan Islam kalau dia sudah melakukan syirik besar. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Al-Imam Al-Faqih Az-Zaman Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, beliau menyebutkan di sini ada pembahasan tentang permasalahan riya. Yang pertama, bahwa riya adalah akhlak yang buruk. Riya adalah termasuk akhlak yang buruk. Kalau ada istilah lebih jelek lagi, ya pakai istilah lebih jelek. Akhlak yang bejat. Jelek nggak lafaz itu? Jelek ya? Itu pantas. Riya itu akhlak yang bejat, termasuk akhlak yang bejat. Riya. Hati-hati. Ini saya menggunakan istilah ini, lafaz yang
yang hina tadi, agar kita tidak terjatuh ke dalamnya. Ya, termasuk akhlak yang bejat. Wa huwa min sifatil munafiqin, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Dan riya itu termasuk sifat-sifat orang-orang munafik. Riya itu termasuk sifat orang munafik. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ini dalam surat An-Nisa ayat 142. Ayat 142. Allah menyebutkan di sana, wa idza qamu ila salata, dan apabila mereka orang-orang munafik itu qamu ila salah, mereka hendak melaksanakan salat, berdiri untuk melaksanakan salat, qamu kusala, mereka berdirinya dengan malas. Mereka berdirinya dengan malas. Hati-hati kalau kita malas untuk sholat. Ya, malas sholat. Hati-hati. Dia udah terkena sifat munafikin. Sifat munafik, malas untuk sholat itu sifat munafik. Ya, malas untuk sholat itu sifat munafik. Sudah begitu, yura'unan nas, ini juga diantaranya. Mereka ingin dilihat oleh manusia. Jadi kalau nggak dilihat oleh manusia, malas dia sholat. Tapi ketika ada manusia, oh rajin, dikhusyuin itu sholatnya. Itu munafik. Kadang kita terjebak loh ke dalamnya. Nauzubillah. Nas'allahu lana wa lakumul afiyah. Ketika kita dalam keadaan sendirian, malas salatnya, atau mungkin kita berdua sama istri, atau mungkin dengan teman, yuk kita salat, malas salat. Tapi ketika bersama dengan syekh, bersama dengan guru kita, oh rajinnya luar biasa, bahkan mungkin lebih dulu. Hati-hati ini. Ibadah ingin dilihat oleh syekh, ibadah ingin dilihat oleh ustadz, ibadah ingin dilihat oleh guru kita. Ini riya, min sifatul munafiqin, termasuk sifat munafik. Ittaqillah ya ikhwah. Kenapa saya begitu keras atau saya tekankan dalam permasalahan ini? Karena ada yang seperti itu, ada. Murid-murid saya ada yang seperti itu. Ketika sholat nggak dengan teman-temannya, atau mungkin sholat sendiri, malas dia sholat, malas. Ketika dengan saya, atau mungkin dengan guru-guru yang lain, atau dengan teman-temannya, masya Allah rajinnya, dikhusyuk-khusyuin sholatnya. Ittaqillah, hadza riya. Ini riya yang seperti itu. Seorang mukmin dalam keadaan sendirian maupun dalam keadaan ramai bersama dengan gurunya, atau bersama dengan temannya, atau bersama dengan yang lain, salatnya tetap rajin, karena yang dituju hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Jadi di sini disebutkan ada 3 sifat munafik ini, terutama dalam salat, dalam perkara salat. Yang pertama, mereka malas. Untuk salat mereka malas. Yang kedua, riya. Yang ketiga, la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Atau kalau seandainya dia salat, cepat salatnya, rajin tapi cepat, kilat, ekspres, ya.
Kalah ekspedisi itu kalah. Ekspres. Ya. Setelah ekspres, wala yadhkuruna Allah, mereka tidak menyebut Allah, mereka tidak berzikir langsung. Allahumma lantas jalan. Berjalan dia. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Ya. Ini sifat munafiqin. Jadi termasuk sifat munafik adalah riya. Sebenarnya banyak lagi ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat munafik yang dikatakan riya. Seperti diantaranya surat yang sering kita hafal. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailun lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun walladzina hum yura'una. Naam. Ini sifat munafikun yang dibawakan tafsirnya oleh Imam Ibnu Katsir, riwayat tentang bagaimana orang munafik itu salat. Orang munafik itu salat ditunda-tunda dulu. Datang waktunya ditunda. Tanpa ada uzur, tanpa ada sebab. Ditunda sampai waktu hampir habis. Ketika waktu sampai habis, hampir habis, sedikit lagi disegera dia salat dan salatnya cepat bagaikan burung mematuk. Bagaikan ayam mematuk. Dan tidak menyebutkan nama Allah, la yadhkurunallaha illa qalila. Itu sifat munafiqun. Maka yang dikatakan dengan fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat, ai salatul munafiqin. Maksudnya adalah orang-orang yang salatnya seperti salatnya orang-orang munafik. Salatnya orang-orang munafik itu celaka. Dia salat tapi celaka. Sahun mereka itu salat. Apa sahun? Ditafsirkan, yang dimaksud dengan sahun adalah mereka mengabaikan rukun dan syaratnya. Mereka mengabaikan waktu untuk melaksanakannya. Kemudian yang ketiga, dia riya, hanya untuk dilihat oleh manusia. Hadza sahun. Atau mungkin salatnya tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza sahun. Fa hadza al-munafiqun. Hati-hati. Ya. Jadi yang pertama, riya adalah sifat munafik. Nah, kalau kita riya, karena sudah disebutkan kemarin bahwa riya itu masuk ke dalam hati manusia seperti semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di malam gelap. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Itu masuknya riya. Sangat-sangat tersembunyi, tapi ada. Justru terkadang pelakunya sendiri nggak menyadari bahwasanya dia telah melakukan riya. Pelakunya tidak menyadari bahwasanya dia telah berlaku riya. Nah, berarti kalau seandainya di antara kita ada yang riya dan senang dengan riya, antum telah terjangkit salah satu sifat munafik. Ya, makanya riya ini yang paling ditakuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Bahkan dalam riwayat yang lain, lebih ditakuti oleh Nabi daripada Masih Dajjal, daripada Dajjal, yaitu apa? Syirkul asghar. Wa ma huwa syirkul asghar? Ar-riya. Jadi yang paling ditakuti oleh Nabi bukan Dajjal. Kenapa bukan Dajjal? Naam, Dajjal ini membuat fitnah, bahkan membuat binasa kaum muslimin. Karena nyata kaum muslimin tahu kalau itu Dajjal dan mungkin mereka bisa mengantisipasi. Tapi kalau riya,
terkadang sulit sekali mereka mengantisipasi riya. Dan fitnah riya ini lebih besar daripada fitnah Masih Dajjal. Bahaya, hati-hati. Kemudian riya itu bukan hanya berjangkit pada kaum awam. Terkadang riya pun berjangkit kepada tulabul ilm wal masyayikh wal ulama, masuk ke dalamnya, berjangkit. Makanya Nabi sangat takut sekali, sangat takut dengan syirkul asghar ini. Tulabul ilm, para penuntut ilmu, saudara-saudara kita yang sudah mengaji, itu terkadang masuk, terjangkit ke dalamnya itu riya. Ya. Mungkin yang jadi permasalahan adalah biasanya tulabul ilm, para penuntut ilmu yang ikhlas, yang betul-betul ikhlas karena Allah, bukan berarti dia tidak pernah terjangkit ke dalamnya riya. Kadang terjangkit pula, namun dia tahu cara mengatasinya. Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengetahui tentang tauhid, maka dia bisa tahu cara bagaimana mengatasi riya yang masuk ke dalam hatinya. Ya. Nah, ini makanya pentingnya kita belajar. Jangan biarkan riya masuk ke dalam hati. Bahaya. Kemudian pembahasan berikutnya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan warriya'u yubahatsu fi maqamaini. Dan riya dibahas dalam dua kedudukan atau dua keadaan, dua maqam. Dalam dua maqam. Al-maqamul awal, maqam yang pertama fi hukmihi, tentang hukumnya. Dibahas tentang hukumnya. Kata beliau, fanaqul ar-riya'u minasyirkil asghar. Riya termasuk syirik asghar, syirik kecil. Li'anna al-insana qasada bi'ibadatihi ghairallah. Karena manusia bermaksud dengan ibadahnya untuk selain Allah, untuk dilihat oleh makhluk, untuk dipuji oleh makhluk. Saya tambahkan di sini wasum'atu minar riya. Sum'ah ini termasuk riya. Apa sum'ah? Hah? Naam, ingin didengar. Sum'ah itu ingin didengar. Orangnya nggak ada di situ, yang ingin dipuji itu orangnya nggak ada di situ, tapi dia ingin didengar. Hatta ingin didengar oleh orang yang terdekat, ya ikhwah, ini riya. Saya kerasin biar terdengar sama istri saya. Wah, itu riya. Atau sebaliknya, saya kerasin biar terdengar oleh suami saya. Hada riya. Ya. Karena sum'ah minar riya. Sum'ah itu ingin didengar, ingin didengar. Beda kalau dalam belajar ya. Kalau ingin dengar dan belajar ya beda, karena belajar umpama dia duduk di depan syekhnya kemudian diperdengarkan, karena dalam ta'allum hadza jaiz. Ya. Tapi yang dipermasalahkan adalah dia ingin dipuji. Ketika didengar oleh orang yang ingin dia dengar, ingin dipuji dengan mengatakan, suaranya bagus, masya Allah. Kemudian kepalanya besar, ya, kepalanya besar, hatinya dak-dik-duk-der dan merasa senang, gembira, ya, gembira. Karena seorang manusia bermaksud beribadah untuk selain Allah. Wa qad yasilu ilal akbar, dan terkadang wa qad yasil, huruf qad datang setelahnya fi'il mudhari', maka maknanya bukan maka sungguh, tapi maknanya apa?
kadang, terkadang, itu namanya. Qad yasilu, qad yakunu, itu artinya terkadang. Tapi kalau fiil huruf qad datang setelahnya itu fiil madhi, baru maknanya adalah ta'kid, sungguh, untuk menguatkan. Ini sedikit kaidah bahasa Arab. Nah, di sini kalimatnya qad yasilu ilal akbar. Terkadang syirik kecil ini mengantarkan kepada syirik besar. Ya, mengantarkan kepada syirik besar. Kok bisa dari riya bisa membawa kepada syirik besar? Bisa. Syaitan itu banyak cara. Bagi syaitan banyak cara menuju, bukan menuju Roma, menuju syirik akbar, gitu maksudnya. Syaitan itu banyak cara untuk menggelincirkan manusia dari kecil menjadi besar. Wa qad yasilu ilal akbar. Kemudian beliau mengatakan wa qad mathala Ibnul Qayyim lisyirkil asghar, dan telah diberikan perumpamaan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang syirik asghar. Faqala mithlu yasirur riya, seperti riya, yasirur riya, sedikit riya. Ini dikatakan sedikit riya, apalagi banyak, ya. Mithlu yasirur riya fa hadha syirkul asghar, ya. Wa hadha yadullu ala anna ar-riya al-katsir qad yasilu ila al-akbar. Dan ini menunjukkan bahwasannya riya yang banyak, kalau tadi sedikit riya, yasiru riya artinya riya yang sedikit saja, ya. Kemudian dipahami oleh Ibnu Utsaimin perkataan Ibnu Qayyim ini, wa hadza yadullu, dan ini menunjukkan anna riya al-katsir, bahwasanya riya yang banyak, artinya orang banyak melakukan riya, artinya dia membiarkan dalam hatinya itu riya. Dia membiarkan dirinya dilihat oleh orang dan dia senang dengan riya. Qad yasilu ilal akbar, maka ini akan bisa menyampaikan kepada syirik besar. Qad yasilu ilal akbar. Jadi jangan biarkan riya meskipun sedikit. Jangan biarkan, karena ar-riyaul katsir, riya yang banyak, bahkan mungkin sampai meliputi ibadahnya. Tidaklah dia beribadah kecuali memang atas dasar riya, itu bisa membawa kepada syirkul akbar, ya. Dan bisa jadi syaitan menutup hatinya sehingga ia tidak bisa melihat Allah berada di hadapannya ketika dia ibadah. Yang ada dalam hatinya ditutupi dengan riya, ingin dipuji oleh manusia, ingin dilihat oleh manusia, lupa bahwasanya dirinya dilihat oleh Allah. Hada syirkul akbar. Ini syirik besar. Ittaqillah ya ikhwah, hati-hati. Kecil perkara ini, tapi besar di hadapan Allah, ya. Ini makom yang pertama tentang hukumnya, bahwasannya ar-riya'u minasyirkil asghar. Kemudian makom tsani, makom yang kedua, fi hukmil ibadati idza khalataha ar-riya, tentang hukum ibadah apabila bercampur dengan riya. Bercampur, kita ibadah nih tapi ada campurannya, bercampur dengan riya. Wa huwa ala thalathati aujuh, kata Syekh, dan ini ada 3 wajah atau 3 sisi. Ada 3 sisi. Al-awwalu, yang pertama, an yakunal ba'ithu 'ala al-ibadati mira'atan nasi fi minal asli, kaman qama yusalli min ajli mira'atin nas walam yaqsud wajha Allah, fahadha syirku wal ibadatu batilatun. Kondisinya riya itu al-ba'its, bangkit atau muncul,
alal ibadah, seseorang itu bangkit muncul untuk ibadah, mira'atan nas minal asl, semata-mata dia hanya ingin dilihat oleh manusia. Dari awal dia sholat sudah riya, minal asl. Ya, ketika datang ya karena mungkin dia datangnya dengan syekhnya umpama atau dengan gurunya gitu kan. Dibiarkan ria, saya sholat di sampingnya, dikhusyuk-khusyuin karena ingin dilihat. Dari awal sudah ria. Kaman qama yusalli min ajli mira'atin nas, sebagaimana orang yang sholat hanya karena ingin dilihat oleh manusia. Walam yaqsud wajah Allah, sama sekali dia tidak bermaksud untuk mencari wajah Allah, yakni tidak ikhlas. Fahadha syirkun, maka ini adalah kesyirikan. Wal ibadatu batilatun, dan ibadah tersebut batil. Ini kalau dari awal. Dan pelakunya itu tidak memperjuangkan untuk menghilangkan, gak berjuang untuk menghilangkan ria itu. Dibiarkan ria itu, senang dengan rianya itu, karena memang ingin dilihat. Ingin dipuji, ingin disanjung, atau hanya sekedar ingin dilihat meskipun dia tidak mendengar pujiannya, karena ada orang yang ingin dia melihat padanya. Ya, ada syirkun wal ibadatu batilatun, ibadahnya batil. Ini yang pertama, dan kondisi yang pertama ini, ya, kondisi yang pertama atau sisi yang pertama ini sangat buruk sekali. Ya, kondisi orang yang ria yang sangat buruk sekali, sangat bejat sekali. Jadi akhlak bejat itu bukan hanya semata-mata dia pakai tato, ya, atau mungkin bajunya gembel preman, nggak pernah mandi, wudu juga enggak, kemudian malakin orang. Bukan hanya itu, terkadang akhlak bejat itu menyelimuti orang yang menggunakan gamis, orang pakai sorban, orang yang sholat, orang yang datang ke masjid, akhlaknya bejat disebabkan karena riaknya itu. Tapi ini bukan jadi alasan antum nggak sholat. Nggak sholat tuh nanti dikatain ria. Itu udah ria gitu. Antum membatalkan untuk mengamalkan sesuatu disebabkan karena saya nggak mau ibadah takut ria. Itu sudah ria. Sehingga antum membatalkan untuk ibadah. Saya nggak mau ibadah takut ria. Masya Allah. Saya nggak mau sholat di masjid nanti takut ria. Itu sudah ria antum, karena ingin dilihat oleh manusia, karena takut dilihat oleh manusia. Maka itu sudah ria karena ingin dilihat. Lalu bagaimana? Berjuang, ya, berjuang melawan musuh tersebut bukan berarti mundur. Ada berjuang itu mundur, kecuali strategi lain lagi. Hukum asal berjuang itu maju, terus maju, lawan ria itu. Jangan biarkan dalam hati, ya, jangan biarkan, terus maju lawan ria tersebut dan tetap ibadah kepada Allah. Fokuskan diri hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lawan. Nah, ini makom yang kedua. Apa makam yang kedua? Sisi yang kedua yang dibahas oleh Syekh, an yakuna musyarikan lil ibadati fi athnaiha. Dia ibadah kepada Allah. Awalnya, ya, saya teruskan dulu. Bima'na an yakuna al-hamilu lahu fi awwali amrihi al-ikhlasu lillah, thumma yatra'u riya fi athna'il ibadah. Yani kondisinya musyarikan itu yakni beribadah kepada Allah, bersyirikat di tengah-tengahnya. Di mana orang yang beribadah ini pada awalnya ikhlas karena Allah. Pada awalnya ikhlas karena Allah, masuk ke dalam masjid memang ikhlas, tulus, ikhlas hanya untuk mencari wajah Allah. Begitu Allahu Akbar, tiba-tiba ada syekhnya atau ada gurunya atau ada siapapun lah yang dia ingin dilihat di sebelahnya, atau mungkin anaknya atau siapapun sebelahnya. Muncul ria di sana. Di pertengahan ibadah muncul ria itu.
Ya. Ini yang disebut dengan musyarikan, berserikat dia di sana. Tsumma yatra'ur riya, kemudian muncul riya di tengah-tengahnya fi athna'il ibadah. Kemudian Syekh mengatakan, fa in kanat al-ibadatu la yanbani akhiraha ala awwaliha fa awwaluha sahihun bi kulli halin wal batilun akhiraha. Jika ibadah tersebut tidak didasari, layan bani, tidak dibangun atau tidak didasari, ya, pada akhirnya di atas awalnya, artinya akhir ibadahnya tidak seperti awalnya, karena awalnya ikhlas, tapi diakhiri dengan riya. Ya, awalnya ikhlas, ketika muncul di tengah-tengah ada sebab muncul riya, dan dia biarkan riyanya sampai akhir. Dia biarkan riyanya sampai akhir, dia tidak berjuang untuk melawan riyanya itu. Maka kata Syekh, fa awwaluha sahihun. Maka ibadah yang awal dengan ikhlas tadi itu sahih ibadahnya. Bikulli hal, dengan dalam keadaan apapun. Wal batilu akhiruha. Sementara yang akhirnya itu batil. Kenapa? Karena ada riyanya. Jadi ada pembatas di sana. Ketika muncul riya di pertengahan jalan, di pertengahan ibadah, itu pembatas antara batil, antara sahih dengan batilnya. Sehingga kita seperti itu. Awalnya sih Masya Allah ikhlas karena Allah, ingin mencari wajah Allah. Begitu sholat atau ibadah apapun ya, sodakoh boleh, puasa boleh, ya pokoknya kita ambil contoh yang paling gampang. Sholat, lagi di tengah-tengah sholat, habis sujud, bangkit dari sujud, rakaat kedua, begitu bangkit rakaat kedua, tiba-tiba pinggir mata kita, entah kiri atau kanan, melihat atau merasakan ada orang yang kita kagum kepadanya. Entah guru kita, entah istri kita, entah mertua kita, atau orang tua kita sekalipun. Ya, dan kita ingin dipuji darinya, atau ingin dia melihat kita untuk sholat. Muncul riya, begitu bangun, ada orang nih. Ada mertua saya nih. Dibaguskan sholatnya. Dibaguskan sholatnya, muncul dalam hati, karena memang nggak kelihatan, riya itu nggak kelihatan loh, nggak ada yang merasakan, dan orang nggak bisa membedakan orang yang riya, orang yang ikhlas nggak bisa dibedakan, ya tidak bisa dibedakan. Muncul riya di sana, dan dia biarkan riya itu, saya dilihat mertua saya, Masya Allah, dibaguskan dia sholatnya karena ingin dilihat, dibiarkan hatinya itu riya sampai akhir sholat. Maka pembatasnya adalah saat ia sholat karena Allah, ikhlas tadi, sahih sholatnya. Tapi ketika muncul riyanya tadi, sampai akhir riyanya itu, maka sholat itu yang akhirnya batil. Awalnya sahih, akhirnya batil. Awalnya sahih, akhirnya batil. Ini kedudukan yang kedua, ketika bercampur di tengah-tengah. Bisa? Baik, azan dulu. Tinggal satu lagi. Naam. Kemudian Syekh memberikan contoh. Mithalu dzalik, contohnya, rajulun indahu mi'atur riyal. Ada seseorang, dia punya uang 100 real. Qad a'addaha lis-sadaqah. Dia siapkan untuk sedekah. Fatasaddaqa bi 50 mukhlisan. Lalu dia sedekahkan dengan 50 realnya, disedekahkan mukhlisan, ikhlas karena Allah. Kemudian di selang waktu berikutnya, karena ada sesuatu, ya, ada sesuatu yang dia ingin dipuji, yang ingin dia disanjung, atau dia ingin didengar, ya, apalagi pakai pengumuman, hamba Allah telah memberikan bla bla bla, terima kasih hamba Allah, atau terima kasih fulan bin fulan, ya. Kemudian mesen lagi, kalau nyebut nama saya pakai gelar ya, telah terima dari doktor Profesor Doktor Fulan bin Fulan, LCMAG MMMSI, umpama disebutkan. Hadza riya. Nama, dari sisi namanya pengen disebutin, gelar aja udah riya itu. Kemudian
dia sumbang 50 realnya lagi. Ya, baqiyah fal ula, sedekah yang awal tadi sahih karena ikhlas. Tapi sedekah yang kedua 50-nya batil karena riya. Batil karena riya. Nah, seperti ini musyarikan, dia musyarikan. Kemudian hanya saja Syekh membedakan antara ibadah yang bisa terputus dan ibadah yang seharus nyambung antara awal sampai akhir, yang tidak bisa diputus. Ya, kalau sedekah mungkin bisa, kita punya 100 real, yang 100 ikhlas, yang 50 ikhlas, yang 50 riya, maka yang batal yang riya saja, yang ikhlasnya tidak. Tapi kalau ibadah yang nyambung dari awal sampai akhir, seperti contohnya puasa, ya tidak. Puasa kan harus dari fajar sampai terbenam matahari. Kalau dari fajar sampai zuhur dia ikhlas, kemudian dari zuhur sampai maghrib atau sampai berbuka dia riya, maka seluruh ibadahnya batal. Karena nggak mungkin Allah hanya menerima sampai zuhur saja. Ada puasa sampai zuhur, kecuali anak-anak. Ya. Nah, kalau seandainya dari zuhur sampai berbuka dia riya dengan ibadah puasanya tadi, seluruh ibadahnya batal. Dari fajar sampai akhir batal. Karena apa? Itu harus bersambung, nggak bisa puasa dipecah begitu, nggak bisa. Kalau sholat mungkin masih bisa, dari rakaat 1, rakaat 2 masih bisa. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Utsaimin tadi. Sedekah juga masih bisa kalau terpisah. Tapi puasa nggak bisa dipisah. Ya, puasa nggak bisa. Awalnya ikhlas waktu fajar itu, masya Allah, sahur ikhlas. Begitu sampai zuhur ada orang, ya entah beri nasihat kah atau dia ingin apa, kemudian dia ingin mengetahui bahwasanya dirinya itu sedang berpuasa. Timbul riya. Awalnya mungkin orang teman dekatnya ini ngajak makan. Yuk kita makan yuk. Aduh, maaf, saya lagi puasa. Nah, muncul tuh, saya lagi puasa, afwan. Kemudian orang yang ngajak tadi, oh maaf saya nggak tahu. Di situ ada muncul, tahu kan gue lagi puasa, gitu. Tahu kan saya lagi puasa. Muncul tuh riya dalam hati karena ada pujian darinya. Oh masya Allah, barakallahu fiik, anta masya Allah ibadah. Muncul riya di sana dari zuhur sampai maghrib. Dibiarkan riya itu tanpa bertaubat pada Allah, tidak berusaha untuk dihilangkan, dibiarkan riya itu, maka batal semua puasanya. Artinya tidak ada faidahnya puasanya, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mungkin puasa hanya sampai zuhur kemudian yang sisanya batil, tidak. Karena puasa itu adalah ibadah satu kesatuan dari fajar sampai terbenam matahari. Begitu. Ya, ini makom yang sisi yang ketiga tadi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Al-Utsaimin. Nah, untuk dalam menghadapi riya tadi ada 2 tadi sudah saya terangkan secara tersirat. Ada orang yang berjuang untuk melawan riya tersebut, diusahakan untuk dihilangkan riya itu dalam hatinya ketika muncul. Ada yang membiarkan, ya, ada yang membiarkan. Nah, orang yang berusaha ketika muncul riyanya, dia berusaha untuk menghilangkan. Seperti tadi puasa, begitu sampai zuhur ada orang ingin ngajak makan, kemudian kita sampai afwan saya nggak bisa ikut karena saya puasa. Muncul riyanya di sana karena ingin didengar oleh manusia. Kemudian didoakan, masya Allah semoga Allah berkahi, bla 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 bla. Muncul dia riyanya. Dia berjuang untuk melawan. Waduh, ini riya ini, masya Allah. Berjuang untuk melawan, untuk membersihkan, sampai dia berdoa pada Allah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Terus dia beristighfar melawan riya itu. Maka ibadah puasanya tetap sempurna. Riyanya tidak memberikan pengaruh apa-apa. Tidak terkena dosa. Tapi kalau dibiarkan riyanya, terus dibiarkan riyanya, maka ketika ibadahnya bercampur dengan riya, batal. Artinya batal bukan berarti ketika kalau puasa dia harus buka, tidak.
tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Batil puasa, bukan batal tapi batil. Batil artinya ya tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya di sisi Allah dan dianggap dia tidak beribadah. Justru dia terjebak ke dalam dosa besar. Dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Maka iyyakum warriya. Hati-hati terhadap riya. Fattaqullaha mastata'tum. Ya, sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Fa insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.